dengan satu tujuan dan satu langkah, menjunjung panggilan Allah dan kasih-Nya. Dengan doa dan karya meski ada tantangan, jadi gereja misioner itu visi kami. Dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup berserah padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. GPT Kristus Alfa Omega ngesel, bersatu bersama bergandengan tangan, mewujudkan visi melalui misi, menjangkau dan memuridkan dan juga mengutus. Dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup berserah padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Bersekutu dalam ibadah dan pengajaran, bertumbuh dalam kualitas dan kuantitas, berbagi dalam kasih persaudaraan. Itulah filosofi pelayanan kami. Dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup besar padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Beranda artinya bertumbuh bersama Anda, kelompokan kecil yang penuh semangat, saling berbagi hidup, mengalami kuasa-Nya, rindu menjadi berkat Tuhan dimuliakan. Dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup besar padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Dengan satu tujuan dan satu langkah, menjunjung panggilan Allah dan kasih-Nya. Dengan doa dan karya meski ada tantangan, jadi gereja misioner itu visi kami. Dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup berserah padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. GPT Kristus Alfa Omega ngesel, bersatu bersama bergandengan tangan, mewujudkan visi melalui misi,
menjangkau dan memuridkan dan juga mengutus dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup berserah padanya, bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya. Berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Bersekutu dalam ibadah dan pengajaran, bertumbuh dalam kualitas dan kuantitas, berbagi dalam kasih persaudaraan. Itulah filosofi pelayanan kami, dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup bersama padanya, bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya. Berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Beranda artinya bertumbuh bersama Anda, kelompokan kecil yang penuh semangat, saling berbagi hidup, mengalami kuasa-Nya, rindu menjadi berkat Tuhan dimuliakan, dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup bersama padanya, bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya. Berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Dengan satu tujuan dan satu langkah, menjunjung panggilan Allah dan kasih-Nya, dengan doa dan karya meski ada tantangan. Jadi gereja misioner itu visi kami, dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup berserah padanya, bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya. Berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. GPT Kristus Alfa Omega ngesel, bersatu bersama bergandengan tangan, mewujudkan visi melalui misi, menjangkau dan memuridkan dan juga mengutus dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup bersama padanya, bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya. Berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Bersekutu dalam ibadah dan pengajaran, bertumbuh dalam kualitas dan kuantitas, berbagi dalam kasih persaudaraan. Itulah filosofi pelayanan kami, dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup bersama padanya,
bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya. Berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Beranda artinya bertumbuh bersama Anda, kelompokan kecil yang penuh semangat, saling berbagi hidup, mengalami kuasa-Nya, rindu menjadi berkat. Tuhan dimuliakan dengan langkah tegap, penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup besar padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya. Berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat bergabung dengan ibadah doa Rabu malam pada hari ini. Mari kita mau sama-sama bersatu hati, kita mau bersama-sama menyembah Tuhan, kita mau bersatu dalam doa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih ya Bapa, bahwa hingga saat ini Kau begitu mengasihi kami, Kau berkati kami, Kau sertai kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada sekarang Tuhan. Dan kami bersyukur atas apa yang kami rasakan hingga saat ini. Kondisi kami, walaupun banyak kekurangan Tuhan, tapi kami percaya kasih-Mu tidak akan menjauh daripada kami ya Tuhan. Dan Tuhan, pada malam hari ini kami bersama-sama satukan hati. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Inilah hati kami, inilah doa setiap kami ya Bapa. Kami juga mau membawa pergumulan setiap kami Tuhan. Karena kami percaya kepada-Mu lah kami berseru, dan dari-Mu lah kekuatan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap memulai ibadah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita sama-sama angkat pujian sebab Tuhan baik. Syukur bagi Dia, Dia Allah yang kuasa, Allah yang kuasa, yang menjadikan segalanya. Ajaib perkasa semua yang diperbuat Tuhan, yang diperbuatnya. Di hadapan segala bangsa, sama-sama katakan sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Oh, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya
kasih setianya. Syukur bagi Tuhan Allah yang kuasa. Syukur bagi Dia, Allah yang kuasa, yang menjadikan segalanya. Ajaib perkasa, ajaib perkasa, yang diperbuatnya. Di hadapan segala bangsa, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, oh sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Haleluya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Oh Tuhan, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Haleluya. Selanjutnya saya serahkan kepada hambanya. Mari kita berdoa. Bapa, kami sudah memuji Engkau, kami sudah mengagungkan nama-Mu. Kami menyadari keterbatasan waktu, kami ingin terus memuji Engkau. Tetapi karena adanya waktu yang kami batasi dalam pelayanan online ini, kami mohon anugerah-Mu. Biarlah Engkau senantiasa kami tinggikan. Engkau saja yang kami agungkan, kami muliakan. Ini waktunya kami akan mendengarkan firman-Mu berbicara kepada kami. Berikanlah kepada kami kemampuan untuk memahami firman-Mu. Bukan hanya kami mendengar, namun kami boleh mengerti dan bagaimana kami bersikap tentang pentingnya kami berdoa. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur
kami serahkan hamba-Mu yang terbatas. Dan dalam urapan Roh Kudus, kami serahkan pemberitaan firman-Mu ini. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita tetap dalam pelayanan secara online, namun tentu kita tetap secara serius, sungguh-sungguh kita beribadah. Karena kita percaya Tuhan tidak hanya ada di gereja, Tuhan ada juga di rumah saudara dan juga ada dalam hidup saudara dan hati saudara. Karena itu mari kita akan belajar bersama-sama tentang pentingnya berdoa. Nah, secara khusus pada pertemuan kita kali ini, saya mengajak saudara untuk memahami betapa perlunya kita berdoa untuk orang lain dan untuk para hamba Tuhan. Nah, saudaraku, mari kita lihat dalam Efesus pasal 6 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-21. Efesus pasal 6 ayat 18 sampai dengan ayat 21. Demikian firman Tuhan. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu dalam roh dan berjaga-jagalah dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara, supaya kamu juga mengetahui keadaan dan hal ihwalku. Maka Tikhikus, saudara kita yang kekasih dan pelayan yang setia di dalam Tuhan, akan memberitahukan semuanya kepada kamu. Amin. Berbahagia yang membaca, mendengarkan, serta merenungkan firman Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih, ketika kita membaca Efesus pasal 6 ayat 18 sampai 21, tentu kita tidak bisa lepas dari konteks apa yang sedang dibicarakan oleh Paulus dalam Efesus pasal 6 ini. Nah, kalau kita melihat ayat-ayat di atas mulai dari ayat 10, saudara, kita diminta agar kita dikuatkan. Dalam ayat 10, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Ini kata perintah bentuk imperatif, sebuah dorongan, sebuah perintah supaya kita kuat. Nah, kata kuat di sini ditulis dalam bentuk pasif. Artinya kita bukan menguatkan diri, tapi kita dikuatkan. Bentuk waktu yang digunakan suatu tindakan yang berlangsung secara terus-menerus. Nah, kalau saya terjemahkan ayat ini, hendaklah kamu dikuatkan oleh Tuhan secara terus-menerus. Jadi konteksnya bicara tentang bahwa betapa perlunya kita dikuatkan oleh Tuhan. Dan apa alasannya? Dalam ayat 11 dijelaskan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Jadi kita diminta kuat karena ada musuh yang siap menyerang kita, yaitu iblis. Dijabarkan dalam ayat yang ke-12, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi kita diperhadapkan dengan kondisi melawan kuasa gelap, iblis dan roh-roh jahat di udara. Karena itu kita diminta dikuatkan. Dan sekaligus ada keterangan lagi dalam ayat yang ke-13. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Di samping kita harus dikuatkan, kita harus menggunakan senjata perlengkapan Allah. Lalu kemudian dijelaskan dalam ayat 18 tentang berdoa. Ya, perlengkapan senjata Allah begitu banyak dijelaskan dari ayat 13 sampai dengan ayat 17. Di kesempatan lain akan saya bahas itu. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi Paulus di samping dia menyampaikan kepada kita, kita harus dikuatkan di dalam Tuhan secara terus menerus. Dan kita harus menggunakan alat perlengkapan senjata Allah. Dan di samping itu kita diminta untuk berdoa. Nah, saudara yang saya kasih, berdoa
sesuatu yang menarik, yang terlalu biasa kita dengar. Karena saking biasanya kita dengar, seringkali kita abaikan yang namanya berdoa. Saudara, doa adalah energi, tenaga yang memungkinkan saudara dan saya sebagai prajurit Kristus dapat menggunakan seluruh perlengkapan senjata Allah dan menggunakan pedang itu untuk berperang melawan kuasa di udara. Saudara, memang kita akui kita tidak dapat berjuang dengan kekuatan kita sendiri. Jadi betapapun kuatnya saudara dan saya, pandainya saudara dan saya, menurut pikiran kita, kita tidak akan mampu. Karena iblis dengan sepertiga malaikat yang diusir dari sorga, siap. Dia sedang mengintai, mengincar saudara dan saya. Ini sesuatu yang perlu kita pikirkan bersama. Karena itu betapa pentingnya kita memahami hal ini. Betapa perlunya kita saling mendukung di dalam doa. Nah, kalau kita melihat sebagai contoh sederhana bagaimana peperangan yang dilakukan oleh Yosua menghadapi orang-orang Amalek. Mari kita lihat sejak dalam Keluaran. Keluaran pasal 17 ayat 8 sampai 16, saya tidak baca secara keseluruhan. Keluaran pasal 8 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan dalam Keluaran pasal 17 ayat 10 sampai dengan 12. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkannya lah di bawah supaya ia duduk di atasnya. Lalu Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Saya tambah ayat 13. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Puji Tuhan, kita melihat bagaimana wujud sinergi antara Musa, Harun, Hur, dan Yosua. Nah, kita melihat dalam kisah ini bahwa Yosua sebagai panglima berperang melawan orang Amalek. Dan sesuatu yang menarik, Musa bersama Harun dan Hur naik ke bukit. Dan kejadian yang menarik terjadi ketika tangan Musa diangkat ke atas. Maka Yosua menang, Israel menang. Namun kita tahu bahwa Musa tentu tidak kuat. Ya, kita bisa bayangkanlah kalau tangan kita terangkat ke atas terus, lama-lama pegel, kemeng. Nah, lalu Musa turunkan tangan. Ketika Musa turunkan tangan, lalu Yosua dengan orang Israel kalah. Amalek lebih unggul. Musa menyadari hal itu, dia duduk di sebuah batu, lalu dia angkat tangan, dia minta Harun dan Hur menopang tangan kanan dan tangan kirinya. Sehingga tangan tetap terangkat, sementara terangkat, Yosua menang dan menaklukkan Amalek. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini sesuatu yang menarik. Dari pengalaman Musa di puncak gunung bersama Yosua yang sedang berperang dengan pedangnya di lembah menghadapi orang Amalek. Kita melihat di sini sebuah gambaran juga bagi kita dalam berdoa. Kita tidak bisa menyerahkan pelayanan doa hanya kepada orang-orang tertentu saja. Kita tidak bisa menyerahkan beban-beban jemaat kepada orang-orang tertentu, baik kepada pendeta atau pendoa. Tidak. Doa harus ditopang oleh seluruh jemaat. Saudaraku, doa itu merupakan kekuatan untuk memperoleh kemenangan, tapi bukan asal berdoa saja. Nah, saudara, tadi saya katakan dalam Efesus 6 ayat 11 bahwa kita sedang diperhadapkan dengan kekuatan musuh, yaitu iblis dengan antek-anteknya roh jahat, dengan penuh tipu muslihat. Nah, saudaraku, jadi kita selalu menjadi sasaran pencobaan dan serangan dari iblis. Karena itu, saudaraku, doa
merupakan satu lagi senjata yang ampuh. Di samping kita perlu kuat, dikuatkan oleh Tuhan. Di samping kita perlu menggunakan perlengkapan senjata Allah. Doa merupakan satu lagi senjata yang ampuh dalam peperangan rohani. Yang merupakan kehidupan sehari-hari orang Kristen. Kita sadar bahwa doa itu adalah senjata kita. Dalam melawan kuasa si iblis. Inilah sebuah peperangan rohani yang harus kita lakukan setiap hari dalam kehidupan kita. Nah, kita melihat ada 3 hal yang menarik tentang berdoa. Pertama, berdoa di dalam roh. Nah, saudara, kita lihat dalam Efesus 6 ayat 18 dikatakan, berdoalah setiap waktu di dalam roh. Kita diminta berdoa di dalam roh. Nah, saudaraku, ini sesuatu yang menarik. Saudaraku, yang dimaksudkan sini berdoa di dalam Roh Kudus. Artinya tidak mungkin ada doa yang sungguh-sungguh, doa yang sungguh-sungguh atau serius, yang efektif, yang berhasil tanpa keterlibatan Roh Kudus. Tidak ada artinya doa. Doa bukan sekedar ucapan yang keluar dari mulut. Doa bukan sekedar kata-kata yang kita panjatkan, bukan sekedar permohonan. Tapi dalam kita berdoa kita perlu melibatkan Roh Kudus. Kita tahu kan, dan kesempatan yang lalu saya menyampaikan bahwa Roh Kudus membantu kita dalam berdoa. Nah, hal inilah perlu kita pahami. Hanya dengan kuasa Roh Kuduslah kita dapat berdoa. Sehingga apa? Sehingga doa-doa yang kita panjatkan itu selaras dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kita perlu topangan Roh Kudus. Kadang-kadang kita tidak bisa mengungkapkan apa menjadi beban kita, apa menjadi pergumulan kita. Mungkin kita sedang menjerit, kita sedang menangis. Dalam keterbatasan kita mengungkapkan seluruh isi hati kita akibat pergumulan yang sedang kita hadapi. Maka Roh Kudus membantu kita. Nah, saudaraku, ini sesuatu yang luar biasa. Saudara, perhatikanlah aspek dari doa yang dipimpin oleh Roh Kudus. Kita lihat dalam ayat 18 dikatakan, berdoalah setiap waktu, setiap waktu. Berdoa dalam roh itu memampukan kita berdoa setiap waktu. Bukan sewaktu-waktu, setiap waktu. Artinya apa? Kita dimampukan oleh Roh Kudus untuk berdoa, untuk bersekutu senantiasa dengan Allah. Tetap bersekutu dengan Allah. Yang kedua, kita lihat 18 lagi tadi. Berdoalah setiap waktu dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu. Saudaraku, berjaga-jagalah di dalam doa. Kalau kita bicara berjaga-jaga, ini memiliki makna. Ini memiliki makna tentang kewaspadaan. Waspada dengan berketekunan. Artinya terus menerus kita waspada. Jangan sampai kita lengah. Nah, Roh Kudus akan memampukan kita untuk waspada. Nah, saudaraku, apalagi dalam ayat 18 bagian akhir dikatakan dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Permohonan yang tidak putus-putusnya. Tidak pernah berhenti. Kalau tanpa Roh Kudus kita nggak mungkin lah. Berdoa sekali tidak ada jawaban. Berdoa kemudian tidak ada jawaban. Wah, kita bisa bosan, kita jenuh. Dengan tidak putus-putusnya kita berdoa. Untuk siapa? Untuk semua orang kudus. Siapa orang kudus? Itu semua orang percaya. Marilah kita belajar, saudaraku. Berdoalah. Bukan dengan kekuatan kita. Bukan dengan kepasihan kita. Bukan dengan kepandaian kita. Bukan dengan kata-kata yang indah yang kita rangkai. Berdoalah di dalam Roh Kudus. Biarlah Roh Kudus yang memimpin, memampukan, mengendalikan kita. Sehingga kita mampu berdoa setiap waktu. Kita mampu berdoa dengan sikap waspada, berjaga-jaga. Kita mampu berdoa dengan tidak pernah berhenti walaupun kita belum mendapatkan jawaban. Saudaraku, yang kedua, berdoalah untuk orang percaya. Tadi kita baca dalam ayat 18 bagian akhir, berdoalah untuk segala orang kudus. Saudara, artinya apa? Paulus tidak ingin jemaat yang ada di Efesus membatasi doa mereka hanya untuk kepentingan diri sendiri. Kita akui dengan jujur. Kita lebih cenderung untuk berdoa untuk
diri kita sendiri. Kadang-kadang saya berpikir, minta maaf, ini bisa keliru, bisa subjektif. Ketika saya menulis, kita berdoa untuk teman-teman kita yang sedang sakit. Ya, ada pernyataan di WA Group, berikan kekuatan, memberikan semangat. Tetapi sebuah pertanyaan, apakah betul-betul kita berdoa atau sekedar kita basa-basi di grup WhatsApp untuk berikan kekuatan? Sudahkah kita berdoa untuk teman-teman kita yang sedang sakit, yang sedang menderita? Jujur. Kita seakui dengan jujur, sudahkah kita berdoa untuk orang lain? Saudaraku, kenapa saudaraku? Karena kita punya kecenderungan memikirkan diri kita sendiri. Boro-boro untuk memikirkan orang lain. Saudara. Tapi Tuhan ingin mengajar kepada kita. Kita tidak boleh terjebak hanya berdoa untuk kepentingan diri kita. Saudara. Jujur saya akui dalam doa-doa saya jarang mendoakan diri saya. Saudara. Minta maaf. Saya banyak berdoa untuk jemaat. Banyak berdoa untuk permintaan dukungan doa. Saudaraku. Tetapi saya nggak mungkin mampu kalau saya sendirian. Saya perlu ditopang seperti Musa ditopang oleh Harun dan Hur. Perlu ada topangan, tidak bisa sendirian. Karena itu Paulus ingin supaya jemaat di Efesus tidak membatasi doa mereka hanya untuk kepentingan mereka. Dan termasuk juga jangan hanya untuk kepentingan Paulus. Sekalipun memang kita melihat nanti Paulus menyebut dirinya pada ayat yang berikut. Saudaraku, apa yang kita pelajari poin yang kedua? Salah satu tanda kedewasaan rohani adalah semakin besarnya kerinduan kita untuk mendoakan sesama kita, saudara seiman kita. Kalau saudara betul-betul dewasa secara rohani, dalam hati saudara ada orang lain yang saudara hadirkan dalam doa saudara. Kalau saudara masih belum bisa mendoakan orang lain, minta maaf, saudara masih anak-anak. Seorang yang betul-betul dewasa rohaninya, dia akan menghadirkan kepentingan orang lain dalam doa-doanya. Dia akan mensupport dengan penuh tangisan. Dia berdoa menjerit kepada Allah supaya orang lain yang sedang bergumul untuk kesehatan dapat dipulihkan. Ini betapa pentingnya, saudaraku, berdoa untuk orang-orang percaya. Yang ketiga, berdoa untuk hamba Tuhan. Saudaraku, dalam Efesus 6 ayat 19 dikatakan juga untuk aku. Jadi Paulus terang-terangan, dia berkata berdoa juga untuk aku. Wah, ini sesuatu yang menarik yang perlu kita pahami. Ya, berdoa untuk aku. Nah, saya bandingkan dengan Roma pasal 15 ayat yang ke-30. Mari kita lihat ayat ini. Roma pasal 15 ayat 30. Tetapi demi Kristus, Tuhan kita, dan demi kasih Roh, aku menasihatkan kamu saudara untuk bergumul bersama-sama dengan aku dalam doa kepada Allah untuk aku. Perhatikan ayat ini, ada di tayangan. Perhatikan. Tetapi demi Kristus, Tuhan kita, demi kasih Roh, aku menasihatkan kamu, saudara, untuk bergumul bersama-sama dengan aku dalam doa kepada Allah untuk aku. Ini sebuah pernyataan yang menarik, saudaraku. Ya, bergumul bersama-sama dengan aku. Kepada jemaat di Roma, Paulus minta jemaat bergumul bersama-sama dengan Paulus dalam doa kepada Allah untuk aku. Berarti ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa Paulus menyadari dia perlu dukungan doa dari teman-teman, dari jemaat. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pendeta Charles Spurgeon, dia adalah pengkhotbah luar biasa, berasal dari Inggris, hidup di abad ke-19, pernah ditanya oleh seseorang, apa yang paling menakutkan bagi pastor, bagi pendeta sebagai seorang pengkhotbah? Apa jawaban Spurgeon? Dengan yakin beliau menjawab begini, saya paling takut bila tidak ada lagi orang yang mendoakan saya. Saya paling takut bila tidak ada lagi orang yang mendoakan saya.
Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita belajar dua hal dari jawaban Charles Spurgeon ini. Pertama, doa sangatlah vital dan tidaklah terpisahkan dari pelayanan. Ya, kita tidak sekedar pelayanan, menampilkan skill, kecakapan kita dalam pelayanan. Apa artinya pelayanan seorang pendeta yang hebat tanpa ditopang doa-doa dari jemaat? Ketika Spurgeon berkata, saya paling takut bila tidak ada lagi orang yang mendoakan saya. Di sini kita melihat betapa pentingnya doa. Bahwa doa tidak terpisah dari pelayanan. Yang kedua, Spurgeon menyadari betapa pentingnya doa syafaat orang lain untuk pelayanannya. Betapa perlunya jemaat betul-betul menyadari hal ini. Mendoakan para hamba-hamba Tuhan dimanapun. Mendoakan para penginjil dimanapun mereka berada. Ditopang dalam doa. Saudara, keyakinan pendeta Charles Spurgeon sejalan dengan keyakinan Rasul Paulus. Walaupun Paulus sebagai seorang rasul yang hebat, boleh katakan rasul yang spektakuler, yang sangat-sangat berpengalaman dan sangat pandai dalam pengetahuan. Ia jauh dari sikap angkuh. Dia jauh dari sikap sombong sehingga dia mengabaikan doa. Dia sadar doa adalah sesuatu yang penting bagi dia. Walaupun dia berpengalaman, kemana pergi dia dirikan jemaat sebagai church planter. Dia mendirikan jemaat, dia memenangkan banyak orang. Tapi dia minta, doakan aku. Saudara, Paulus memohon untuk didoakan. Bukan untuk dirinya pribadi, bukan. Paulus tidak minta jemaat berdoa untuk pribadinya. Tetapi yang dia minta untuk kekuatan. Sehingga dia mampu menyajikan Injil, kabar baik dengan jelas saat dia berbicara selama dia diperhadapkan di persidangan di hadapan para penguasa Romawi. Kita lihat dengan teliti kembali dalam Efesus pasal 6 ayat 19 sampai 20. Untuk apa Paulus minta didoakan? Untuk apa Paulus minta ditopang dalam doa oleh jemaat Efesus, termasuk juga yang di Roma? Kalau kita melihat dalam Efesus pasal 6 ayat 19 sampai 20, pertama, agar dikaruniakan perkataan yang benar. Hamba Tuhan bisa keliru dalam berbicara. Hamba Tuhan bisa terpleset dalam mengungkapkan kata-kata. Saudaraku, karena dibalik kemampuan berpikirnya, kepandaian pengalamannya. Saudaraku, karena itu kita perlu berdoa untuk hamba Tuhan sehingga dikaruniakan perkataan yang benar. Apalagi saudaraku, agar dengan keberanian Paulus memberitakan rahasia Injil. Bayangkan tantangan begitu berat bagi Paulus di hadapan persidangan. Ya, sehingga dia perlu ditopang dalam doa supaya dia berani memberitakan rahasia Injil, kabar baik, good news. Yang ketiga, dengan keberanian Paulus menyatakannya sebagaimana seharusnya dia berbicara. Kadang-kadang jujur, kita nggak berani mengungkapkan sesuatu yang bersifat hakiki. Kadang-kadang kita samar-samar, bahkan kita melenyapkan hal yang penting karena kita takut. Karena itu Paulus minta topangan dari jemaat. Supaya Paulus berani menyatakan yang seharusnya dia sampaikan. Nah saudaraku, kita melihat tiga hal ini, hal yang menarik. Saudaraku, Paulus minta kepada kita, berdoalah dalam roh. Kita perlu minta keterlibatan Roh Kudus dalam doa kita. Yang kedua, berdoalah untuk setiap orang percaya. Jangan hanya berdoa untuk kepentingan pribadi. Berdoalah untuk saudara-saudara kita, teman-teman kita. Termasuk musuh-musuh, orang-orang yang tidak kita sukai. Berdoa. Jangan kita menyimpan dendam, kebencian. Doakan mereka. Walaupun kita punya alasan untuk benci, tidak suka, doakan. Bukan berdoa untuk dia celaka. Berdoa untuk dia diberkati Tuhan. Yang ketiga, berdoalah untuk para hamba Tuhan. Para aktivis gereja. Agar mereka betul-betul berani melayani Tuhan. Nah saudaraku, doa jemaat untuk Paulus tidak hanya merupakan ekspresi persekutuan di antara keduanya. Ini juga merupakan pernyataan bahwa jemaat dan Paulus bergantung hanya kepada Allah.
Secara khusus Paulus memohon agar ia dengan benar dan berani memberitakan Injil. Saudara, semua pemberita Injil membutuhkan dua hal ini, yakni benar dan berani. Benar dan berani, karena itu dia minta topangan dari jemaat. Dia menyadari betapa perlunya jemaat dan hamba Tuhan memiliki ketergantungan dalam doa. Ketergantungan kepada Allah dalam doa. Karena itu dia memohon dengan benar dan berani agar jemaat menopang sehingga dia berani dalam memberitakan Injil. Benar dan berani sesuatu yang penting. Benar mengerti Injil tetapi tidak berani memberitakannya. Ini menunjukkan Injil yang tanpa kuasa. Enggak ada artinya kita mengerti Injil tapi tidak berani memberitakannya. Tidak ada kuasa. Yang kedua, berani memberitakan Injil tanpa pengertian yang benar. Memperlihatkan Injil yang tanpa hikmat. Ya perlu ada keseimbangan. Benar dan berani. Kiranya firman ini menolong kita saudaraku. Untuk kita menyadari betapa pentingnya doa bagi setiap orang percaya. Amin. Mari kita berdoa. Sementara kita berdiam diri untuk masuk ke dalam doa. Saudara, ada baiknya kita kembali merenungkan firman Tuhan. Berapa banyak waktu yang sudah kita berikan berdoa untuk saudara seiman kita. Di mana perhatian kita terhadap teman-teman kita yang sedang bergumul? Sudahkah kita mendoakan mereka? Sudahkah kita mendoakan teman-teman kita, keluarga-keluarga kita yang sedang berada di luar Tuhan? Agar Tuhan kembalikan mereka kembali kepada Tuhan. Sebuah pertanyaan juga, sejauh mana kita berdoa untuk pekerjaan Tuhan? Sudahkah kita berdoa untuk para hamba Tuhan, para pendeta, rohaniwan, agar mereka dipakai lebih efektif? Hamba Tuhan bukan Superman. Hamba Tuhan butuh saudara. Hamba Tuhan butuh partisipasi saudara. Butuh keterlibatan saudara untuk mendukungnya. Sebagaimana Musa ditopang oleh Harun dan Hur. Saudara harus perlu menopang para pendeta, hamba-hamba Tuhan. Mereka manusia yang lemah, terbatas. Dan kehebatan mereka terletak bukan dari kekuatan mereka, tapi dari Tuhan sendiri. Dan dukungan dalam doa yang saudara panjatkan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, bersyukur buat firman-Mu yang boleh kami terima hari ini. Kami boleh diingatkan kembali betapa perlunya kami berdoa di dalam roh. Berdoa di dalam Roh Kudus. Kami berdoa setiap waktu. Kami berdoa untuk saudara seiman kami. Kami berdoa untuk hamba-hamba Allah dimanapun mereka berada. Terjemahkan terus firman-Mu dalam setiap hati kami. Sehingga kami belajar menggunakan setiap waktu kami untuk berdoa. Memanjatkan doa untuk teman-teman kami, para hamba-hamba Allah. Terima kasih buat firman-Mu. Bapa, kesempatan ini kami berdoa untuk pemerintahan kami, negara kami Indonesia. Pemerintahan Jokowi, para menteri, gubernur, bupati, wali kota, sampai dengan lurah, RW, RT. Tuhan ambil bagian memberkati para pemimpin-pemimpin kami. Biar hikmat dari Allah menyertai setiap mereka dalam memimpin negeri ini. Terima kasih Bapa, memberkati TNI dan Polri yang ikut menopang, menjaga keamanan dan ketahanan bangsa. Kami serahkan seluruh lembaga TNI dan Polri dalam tangan Tuhan. Kami serahkan tim Satgas penanganan COVID-19, baik di tingkat pusat sampai daerah, ya terutama yang kena dampak isolasi, tenaga medis, agar masyarakat sadar menjaga protokol kesehatan dengan program menjalankan 5M dimanapun kami berada secara khusus dalam mengatasi penyebaran COVID agar dapat dibatasi. Kami rindu Bapak negeri kami bebas dari COVID. Karena itu Bapak Engkau ambil bagian. Engkau ikut campur berkarya. Terima kasih Bapak. Kami serahkan seluruh jemaat Tuhan yang sudah mendengarkan firman-Mu. Teguhkan setiap hati mereka.
Engkau lawati setiap mereka. Dalam urapan-Mu kami serahkan setiap kekasih kami yang berjemaat di GBT Alpha Omega Ngeserep secara khusus. Engkau melihat apapun pergumulan mereka. Baik masalah keluarga. Kami perlu Engkau Tuhan di tengah-tengah pergumulan ini. Engkau satukan setiap keluarga. Jauhkan dari perpecahan. Engkau ambil bagian memberkati setiap keluarga-keluarga yang sedang retak dalam relasi mereka. Baik dalam relasi suami istri, relasi anak dan orang tua dengan anak. Mohon anugerah-Mu. Kami serahkan juga Tuhan untuk pekerjaan, kehidupan ekonomi jemaat-Mu. Engkau tolong Tuhan. Kami sadar di waktu-waktu ini adalah waktu yang sangat berat untuk bekerja. Tapi biar hikmat-Mu menyertai, memberkati setiap pundi-pundi keluarga. Memberkati kesehatan jemaat. Engkau melihat baik yang sedang bergumul dalam kesehatan, Engkau jamah dalam nama-Mu Yesus. Engkau lawati setiap mereka. Engkau jamah pulihkan dalam nama-Mu Yesus. Kami serahkan Tuhan Yesus untuk seluruh program gereja. Tuhan ambil bagian dan memberkati. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur, kami yakin Kau sudah mendengar doa kami. Dan kami sebentar akan meninggalkan jam doa kami ini. Kami mohon berkat Tuhan untuk kami sekalian. Turunkanlah berkat-Mu bagi kami sekalian. Berkat damai sejahtera dari Allah Bapa. Kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kami. Dari malam ini sampai selama-lamanya Tuhan memberkati kami. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Dengan satu tujuan dan satu langkah, menjunjung panggilan Allah dan kasih-Nya. Dengan doa dan karya meski ada tantangan. Jadi gereja misioner itu visi kami. Dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup berserah padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya. Berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. GBT Kristus Alpha Omega Ngeserep, bersatu bersama bergandengan tangan, mewujudkan visi melalui misi, menjangkau dan memuridkan dan juga mengutus. Dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup berserah padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya. Berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Bersekutu dalam ibadah dan pengajaran, bertumbuh dalam kualitas dan kuantitas, berbagi dalam kasih persaudaraan. Itulah filosofi pelayanan kami. Dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup besar padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya. Berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Beranda artinya bertumbuh bersama Anda, kelompokan kecil yang penuh semangat, saling berbagi hidup
mengalami kuasanya. Rindu menjadi berkat, Tuhan dimuliakan dengan langkah tegap penuh dedikasi. Iman yang teguh, hidup besar padanya, bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya. Berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah